Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam seri Iman Kristen. Hari ini kita akan membahas apakah memang Yesus itu pernah menghilang atau tidak. Baik, terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Masuk Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Yesus hilang 14 tahun. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataan. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan jangan lupa share dan tekan tanda lonceng. Yesus menghilang. Ada banyak pertanyaan, kemana Yesus saat berusia 12 tahun sampai usia 30 tahun? Memang Alkitab tidak mencatat aktivitas apa atau kegiatan apa Yesus pada usia-usia tersebut. Karena itu seringkali ini mendatangkan pertanyaan dan perdebatan. Kalau tidak hati-hati memahaminya, bisa-bisa kita salah memahami. Seperti yang diucapkan oleh saudara Mongol, seorang stand-up komedi Kristen, yang mengatakan bahwa Yesus hilang dan tidak terdeteksi. Apakah memang benar Yesus itu hilang dan tidak terdeteksi? Hilangnya karena apa? Atau hilangnya kemana? Lalu mengapa tiba-tiba muncul di usia 30 tahun? Lukas 2 ayat 42 mengatakan, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu. Lalu kemudian Lukas 3 ayat 23 mengatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Hal ini kemudian menimbulkan banyak tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa pada saat Alkitab tidak membahas usia dari 12 tahun sampai 30 tahun, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah dan mempunyai anak. Hal ini didasarkan kepada kebiasaan laki-laki Yahudi yang pada usia 19 atau usia 20 tahun itu menikah. Tapi lagi-lagi ini tidak terbukti. Ada yang mengatakan bahwa sejak usia 13 tahun hingga 30 tahun, Yesus itu mengadakan perjalanan ke dunia timur. Yesus singgah di India, di Nepal, di Ladakh, dan di Tibet. Dan di sana, Yesus belajar agama Buddha. Tapi, lagi-lagi, ini juga tidak terbukti. Karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid. Tetapi, apapun perkataan atau tafsiran orang tentang kemana Tuhan Yesus berusia 12 sampai 30 tahun, itu semuanya adalah dugaan atau tafsiran yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap. Pada saat Yesus berusia 12 sampai 30 tahun, sebenarnya Yesus itu menjalani hari-hari yang sama seperti orang Yahudi lazimnya. Selama 18 tahun tersebut atau dalam usia 12 sampai 30 tahun, Yesus itu tinggal bersama-sama keluarganya di Nazaret. Ia menempuh pendidikan seperti layaknya anak-anak Yahudi dan juga membantu orang tuanya sebagai tukang kayu atau carpenter.
baru kemudian menapak usia 30 tahun, ia memasuki dunia pelayanan publik dengan diawali oleh baptisan Yohanes. Lalu, mengapa kisah kehidupannya baru dicatat secara mendetail setelah usia 30 tahun? Perlu diingat bahwa dalam tradisi Yahudi atau Israel, pada usia seperti inilah seseorang itu dianggap sudah matang untuk mengajar dan berkhotbah. Dan pada usia inilah tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ini menjadi kelihatan nyata, yaitu bagaimana Yesus itu mengajar dan melakukan berbagai-bagai mujizat. Juga Yesus pada usia itu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Dan juga membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang akan datang. Yohanes 21 ayat 25 mengatakan, masih banyak hal-hal yang lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi, kalaupun Alkitab tidak mencatat aktivitas Yesus dari 12 sampai dengan 30 tahun, itu karena aktivitas Yesus itu sama seperti aktivitas orang-orang Yahudi pada lazimnya. Tetapi usia 30 tahun itu menjadi usia sentral di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya di tengah-tengah publik. Jadi anggapan atau apa yang dikatakan oleh saudara Mongol bahwa Yesus hilang dan tidak terdeteksi adalah kurang tepat dan perlu diluruskan kembali. Salam, Tuhan Yesus memberkati.